Nih, cari makan dengan menjual nama Jokowi. Bacot banget nih. Ini perlu disendalin lagi nih. Emang kurang ajar nih. Nih si bangsat ini nih. Nih bener nih lagi ngomong dengerin kek. Nyerocos aja tuh Suryo. Emang manusia bego. Omongan Roy ini memang ya itulah orang yang tidak bisa dipercaya dan tidak bisa dipegang omongannya, ya Roy yang bego ini. Ya, lihat ya kejadiannya baru semalam Ray Suryo kalah debat lagi. Seperti biasa, dia begini ya. Akankah di lebaran ini Ray Suryo akan masuk ke jeruji atau masuk ke dalam penjara, saudara-saudara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukan buzzer pihak manapun teman-teman ya. Kami hanya menyajikan ya keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kabar yang menggembirakan ya bagi para termul. Karena ada kabar yang berkembang di masyarakat bahwa dalam Ramadan ini ya, momen Ramadan ini, si Dewa Panci dan kawan-kawan akan dipenjara. Amin. Ya tentu saja ya, karena berkasnya sudah dinyatakan sempurna alias P21 ya kan. Jadi sudah nggak ada alasan lagi untuk bagi siapapun untuk tidak melakukan penahanan terhadap manusia-manusia yang suka bacot tersebut ya. Dan mudah-mudahan informasi tersebut benar teman-teman ya, tidak hanya informasi yang tidak berdasar saja. Dan saking jengkelnya ya Dewa Panci ya sama netizen ditimpuk sandal jepit, coba bayangin. Iyalah, saya aja juga jengkel, apalagi sama manusia-manusia yang kalau ngomong itu aduh, kagak ketulungan ya. Yang bikin ngelus dada netizen tersebut bilang gitu loh, cakepan sandal gue daripada muke lo. Aduh, ini adalah sebuah hinaan yang paling hina menurut saya ya. Semoga nanti jika si Dewa Panci ini sudah mendekam di balik jeruji besi, merasa bahagia ya. Semoga bahagia di dalam penjara lu Roy. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Nih, cari makan dengan menjual nama Jokowi. Bacot banget nih. Ini perlu disendalin lagi nih. Emang kurang ajar nih. Nih si bangsat ini nih. Nih bener nih lagi ngomong dengerin kek. Nyerocos aja tuh Suryo. Tapok nih, tapok nih, tapok. Ini orang nih, dia bisa makan gara-gara jual nama Jokowi. Dia nih cari makan nih, lihat mukanya tuh. Udah panik, muka panik nih. Cakepan sendal gue daripada muka lu. Aduh ampun, gue benci banget sama orang ini. Jahat. Masya Allah, ada ya orang kayak begitu ya. Pertanyaan kedua yang kemudian memberikan penjelasan itu adalah Terus Bu, timpuk Bu. Cuma Bu ya saran saya nih, jangan timpuknya TV Bu. Itu TV Anda sendiri ya. Anda beli dengan uang Anda sendiri. Kalau Anda timpuk pakai sandal jepit, yang rusak TV Anda sendiri, yang rugi juga Anda sendiri. Hah? Iya, kalau mau nimpuk Bu, timpuk orangnya langsung ya. Walaupun saya tidak
mendukung Bu ya, tidak menyuruh, tetapi saya juga tidak melarang Bu, dan saya ikut bahagia kalau Ibu benar-benar menimpuk mukanya si Dewa Panci itu dengan sandal jepit yang katanya lebih cakepan sandal jepitnya Ibu daripada mukanya si maling panci. Lanjut. Akankah di lebaran ini Roy Suryo akan masuk ke jeruji atau masuk ke dalam penjara, saudara-saudara? Ya, lihat ya, kejadiannya baru semalam Roy Suryo kalah debat lagi. Seperti biasa dia begini ya, tetap melawan atau mengganggu Pak Andi Aswan. Nah, secara logika saja gini teman-temannya, dia melakukan penelitian, dia Dr. Tifa sama Rismon melakukan penelitian dan membuat buku yang katanya sih temuan ilmiah kata mereka. Nah, mereka aja dalam buku tersebut tidak meminta izin kepada si yang ditulis tersebut, kepada ya tentu Pak Joko Widodo, terus Pak Gibran. Dia berani bikin buku Gibran and the Game, Wapres tak lulus SMA. Tapi dia tidak mewawancarai Pak Gibran, tidak mewawancarai Pak Jokowi. Apakah itu yang dinamakan peneliti? Ya, Roy. Mungkin Roy Suryo ini mungkin lebaran ini mungkin ya bisa tuh masuk ke penjara ini. Lebarannya di penjara ini ya. Guys, kalau video ini tembus 1 juta ya, buktikan bahwasanya Roy Suryo bersalah. Nah, gimana menurut teman-teman ya? Akankah di bulan Ramadan ini si Dewa Panci akan mendekam di balik jeruji besi? Kalau menurut saya bisa iya bisa tidak ya. Tetapi menurut saya probabilitasnya sangat tinggi, mengingat saat ini berkas ya kasusnya si Dewa Panci ini sudah mendekati P21 dan konon dalam waktu yang tidak lama lagi akan dilimpahkan ke kejaksaan dan juga akhirnya ke pengadilan gitu ya, untuk dilakukan penuntutan dan persidangan gitu. Ya, makanya saya berharap nih informasi bahwa di bulan Ramadan ini si Dewa Panci ini benar-benar mendekam di balik jeruji besi itu menjadi kenyataan, bukan sekadar bukan sekadar harapan saja. Kan udah lama kita ini menunggu ya kan. Iya, lanjut. Mengajukan SP3 kok nggak sampai selesai di pengadilan sampai ijazah itu terbukti palsu dan asli itu. Tuh kan guys, semakin kesini kita semakin bisa melihat kebenaran. Kalau seandainya dia itu benar membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu, kenapa harus menghentikan peradilan? Kenapa? Katanya 99,99% ijazahnya itu palsu. Ya buktikan. Kenapa harus dihentikan? Kenapa? Takut. Kenapa kok harus berharap SP3 supaya untuk dihentikan? Kenapa berharap RJ kalau memang kau itu yakin ijazahnya Pak Jokowi palsu 99%? Lanjutkan. Kita lihat di pengadilan. Kok belum sampai ke pengadilan kok wis minta RJ dan SP3? Ketakutan ya? Di mana suaranya Roy Panci yang dulu koar-koar? Saya tidak takut. Lah kok saiki mau memperhentikan kasus piye jal? Dan kayak gini kan namanya pengecut. Kalau memang kamu itu merasa yakin ijazahnya Pak Jokowi palsu, yuk kita lanjutkan di pengadilan. Jangan takut, Roy. Sampai di sini aja kamu udah keder, udah mengkeret, malu-maluin Sudah berjuang sampai sekian tahun, kok malah minta diberhentikan. Jangan gitu Nanti kalau kamu minta diberhentikan, berarti cangkemmu itu fitnah. Malu-maluin lah. Masa sudah mau
ke peradilan sudah ada titik terang kok malah kamu minta diberhentikan. Malu-maluin lah. Apalagi berharap SP3. Katanya saya tidak berharap SP3. Saya nggak akan minta SP3. Mungkin nanti ujung-ujungnya kamu akan ke rumahnya Pak Jokowi ya. Setelah kamu menjelek-jelekan Egy Sujana dengan DHL dengan kata-kata tuyul menemui jin ibrit, wah nanti kayaknya kamu juga berpikir akan mengikuti jejak temenmu. Dari sini loh guys, kita sudah melihat betapa dia itu ketakutan. Seharusnya kalau dia itu yakin ijazahnya Pak Jokowi palsu, lanjutkan. Nggak ada itu kata-kata ingin untuk menghentikan. Lanjutkan, saya tidak peduli Egy Sujana dan DHL memiliki SP3. Saya akan lanjutkan. Saya yakin ijazah Pak Jokowi palsu. Kudune ngono. Lah kenapa kok minta diberhentikan? Lah wong yang 2 sudah dikasih, harusnya semua juga diberhentikan. Kuwi jenenge wedi. Berarti kalau kamu takut, intinya ijazahnya Pak Jokowi asli. Nah, itu intinya wedi. Intinya kalau kamu takut berarti kamu mengakui ijazah Jokowi asli. Tapi teman-teman ya, ini nih yang menarik gitu loh. Beberapa waktu yang lalu itu banyak sekali mereka itu menggiring opini gitu ya bahwa apa namanya itu RJ, Restoratif Justice, kemudian apa lagi? SP3 ya, surat penghentian penyidikan. Ya pokoknya pembatalan siapa namanya itu Mbah Egy Damai Hari Lubis sebagai tersangka itu katanya cacat hukum. Wes ya kan? Iya. Cacat hukum katanya. Nggak sah katanya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Mereka malah ingin ikut alias masuk gerbong SP3 tersebut gitu loh. Iya, coba bayangin. Yang kocak ini siapa? Kelihatan mereka ini takut gitu ya. Iyalah, orang mereka cuma modal bacot ya takut lah. Karena nggak mungkin ada ya apapun yang bisa membela mereka. Mereka akan tetap di penjara. Kalau nggak percaya, tengok aja nanti ya. Lanjut. Ya, yang namanya SP3 kan sudah diajukan oleh Egy dan DHL. Itu surat perintah. Aduh, Roy. Udahlah Roy, gak usah kau Restoratif Justice, RJ segala gak usah. Lanjutkan aja Roy. Ya, nikmati aja ocehanmu, nikmati aja omonganmu, nikmati aja kelakuanmu di penjara. Pak Jokowi kan sudah ngomong, kalaupun minta maaf akan dimaafkan, namanya juga manusia biasa, tapi pengadilan hukum tetap berjalan. Rasain, kau nggak usah nggak Egy sama apa itu Bang siapa itu nggak usah. Dirimu sendiri Bang Egy sudah nggak kaur-kaur, kamu yang kaur-kaur kok. Jadi nikmati masa-masa tuamu di penjara. Nah, dinikmati Pance ya. Katanya netizen barusan, dinikmati aja di penjara ya. Ya iya, mau gimana lagi ya kan. Nasi sudah jadi bubur. Mau dijadikan nasi lagi ya nggak bisa. Yang bisa itu dibuat bubur ayam. Maksudnya gimana Bang? Ya bikinlah gebrakan-gebrakan yang justru membahagiakanmu di penjara nanti. Misalnya, udah nggak ada lagi yang bisa membelamu, ya kan? Membela RRT, semuanya di penjara. Nah, gimana caranya di penjara tetapi membawa kebahagiaan? Istilahnya itu dalam sastra lama itu sengsara membawa nikmat, begitu ya. Ya mungkin di penjara kamu menikahi dokter mangkrak, ya kan? Iya. Jadi justru di penjara tetapi membawa berkah gitu loh Panci ya. Jadi jangan berharap di SP3 Restoratif Justice atau yang lain sebagainya. Nggak bisa. Yang ada kamu hanya bisa mengubah bubur itu jadi bubur ayam gitu loh Panci ya. Lanjut.
biar juga gini. Biar berbicara data. Tunggu sebentar Mas Roy. Bang Andi dulu. Oke. Kita kan harus menjelaskan. Assalamualaikum guys, sorry video ini saya skip. Oke. Saya pun pelik dengan podcast ini. Orang seperti Suryo ini membodohkan masyarakat. Diundang ke podcast untuk apa? Ini kan membodohkan. Lagipun apa masalahnya tak ditangkap-tangkap Suryo ini? Udah menghina, memfitnah apa semua. Coba dia. Apabila orang cakap, belum masanya dia untuk cakap membantah. Dia tu dah macam mana Cot, macam burung. Ini kah adab Suryo? Ni orang seperti ini sebab dia panik. Takut dia terbongkar, dia cakap apa je. Kan? Orang belum habis cakap, dia udah nyerocot mulutnya. Macam kereta api. Kan? Hai saudaraku, yang menyokong Suryo, yang ikut-ikutan menyokong Suryo dan kawan-kawan yang lain, taubatlah, sedarlah. Ini manusia udah lupa akal fikiran dia mana baik dan mana buruknya. Kasihan kan kawan-kawan ikut-ikutan dia kan. Hai saudaraku, sedarlah. Ijazah Jokowi nak cari dekat mana pun, nak teliti dekat mana pun, kalau kata UGM original, tetap original. Walaupun ujung dunia sekalipun di sana mengatakan palsu, kalau UGM mengatakan asli, tetap asli bro. Nah, podcast orang yang membodohkan seperti Suryo ini patutnya udah dimusnahkan. Tak perlu ada di podcast. Tak ada manfaatnya. Makin buruk iyalah. Kalau memang dia ada ilmu peneliti apa semua hal apa yang sampah bisa jadikan pupuk, kan yang plastik bisa jadikan minyak kereta. Ya penemuan-penemuan itulah panggil ke podcast biar masyarakat ini belajar. Kan apabila sampah plastik bisa jadikan minyak, bisa dikelola menjadi minyak kereta, kan? Nah itulah undang ke podcast. Kalau macam ini nak diundang sampah. Ini manusia ni Suryo Rismon Tipa sampah masyarakat. Jangan diikuti saudaraku. Kasihan dengan kalian semua. Jokowi jadi pemimpin. Saya pun tak kenal dengan keluarga Jokowi. Tapi salut karena saya ada dekat luar negara. Saya salut dengan keluarga Jokowi and the best. Yang nyinyir nih macam sampah semua tahu. Yang politik nyinyir macam sampah. Kalau nak berpolitik macam Jokowi itu, macam anak Jokowi itu baru berpolitik, tak memburuk-burukkan orang. Kan? Jokowi, adakah politik Jokowi memburuk-burukkan orang, memfitnah orang, menghina orang? Ada? Tak ada kan? Kasihan deh lo. Engkau ni bagusnya macam Suryo ni cepat-cepat sumbat biar diam, biar tak sepah mana-mana. Kan? Dia bersepah tahu. Dekat handphone saya ni bersepah. Sikit-sikit nampak dia. Ada macam sampah. Hai saudaraku, sedarlah semua kalian, semua pengikut-pengikut dia yang percaya dengan dia. Jangan mau dibodohkan. Jangan hidupmu, jangan seperti telur. Apabila engkau rajin kerja, rajin usaha, engkau akan berjaya. Bukan pemerintah. Yang harus tanggung jawab, engkau sendiri. Macam mana caranya? Macam itu. Ingat pemerintah membantu engkau. Tak ada pemerintah itu. Kan? Pemerintah nak kayakan engkau, rasa tak ada. Kalau tak usaha sendiri, takkan berjaya. Yakin pada diri engkau sendiri, kau baru berjaya. Kalau memfitnah orang, menghina orang, berjaya ke? Buruk 100 engkau iyalah. Hai saudaraku, jom kita sadar. Bangsa Indonesia ni besar.
kita bersatu biar menjadi negara yang terbest. Kan negara Indonesia ni besar, kaya sebetulnya, lautnya kaya, kan banyak sebetulnya. Kalau pandai mengelolanya, mungkin negara Indonesia dah macam Amerika kan. Ni segan ni kan, macam itu. Alah, patutnya engkau sekarang Jokowi sudah tak memimpin. Patutnya engkau bersyukur dengan Jokowi itu. Pemimpin-pemimpin yang dulu mana? Mana memimpin rakyat seperti apa yang dulu-dulu? Hadir Jokowi, akta kelahiran daripada lahir hingga mati sekarang. Yang dulu satu orang punya 10 KTP, punya 5 KTP, punya 10 nama, punya 5 nama. Bila aksiden dekat mana-mana, orang tua engkau pun tak tahu. Kan? Pasal namanya udah ganti. Jokowi ada, jadi pemimpin Indonesia, barulah ada KTP elektronik, scan. Okey kan, mudah. Dulu, nak buat dokumen aja, lain lagi nama. Masa Allah, kau patutnya bersyukur dipimpin Jokowi. Cepat-cepat bersyukur, sedar kalian tu. Sedar. Pemimpin yang dulu mana bijak seperti Jokowi? Tak ada yang bijak lah. Pemimpin yang dulu, berapa pemimpin Indonesia yang dulu tu? Daripada Soekarno, kan? Soeharto, Megawati, Gus Nur. Tak ada perubahan. SBY tak ada perubahan. Jokowi yang bisa mengubah motivasi Indonesia ni. KTP 1, lahir hingga mati, macam negara lain. Indonesia aja yang tak jelas dulu pemimpinnya. Kan tak jelas mengatur rakyatnya. Sangat tak jelas. Negara-negara lain lahir hingga mati tetap satu. Faham? Faham tak faham kalian? Sedar tak sedar kalian? Sedarlah saudaraku. Kau harusnya berterima kasih dengan Jokowi. Jangan jadikan masalah ijazah Jokowi, Gibran, apalah yang diperdebatkan lah. Bodoh namanya itu. Kau patutnya bersatu untuk Indonesia Raya itu biar jadi power Indonesia. Bukan nak diburukkan bangsa Indonesia. Engkau ni sebetulnya pengkhianat. Pengkhianat bangsa. Faham kau? Macam Yoyo, Rismon, Tipa, apa semua. Pengkhianat bangsa Indonesia ni yang sebenarnya. Dan engkau, kalian semua yang oknum itu, mengikut-ngikut, dibodohin. Macam driver macam mana? Ke kiri, belok ke kiri. Ke kanan, belok ke kanan. Jangan mau dibodohkan seperti itu, saudaraku. Kau kena bijak. Kau ada hati kan? Ada otak. Jangan ditaruh di lutut. Kau berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Jangan ikut hawa nafsu. Demi negara Indonesia ni. Macam itu. Harus bersatu. Biar ada kejayaan Indonesia ni. Kau ni kalian semua mau dibodohkan. Mau dibodoh-bodohkan. Macam itu ke? Jangan mau dibodoh-bodohkan dengan manusia seperti ini. Dia cakap, nyanyi Indonesia Raya pun dia pun tak hafal. Ada juga sangkut masalah maling panci katanya. Macam itu, dia orang yang nak diikuti. Dia kalau ngomong saja cocok macam burung. Burung macam mana? Itu rambutnya sudah hampir-hampir nak botak. Sebab apa? Dia mikir terlalu banyak. Mak takut masuk dalam penjara. Kalau cuma 12 tahun tu ringan. Kalau bagi saya itu 30 tahun, 40 tahun, itu baru puas. Saya tak kenal siapa. Saya tak kenal Jokowi, keluarganya. Saya tak kenal. Tapi saya menilai mana yang baik. Ingat-ingat bangsa dulu. Ingat pemimpin-pemimpin dulu. Tak ada. Ingat ya? Sedar kalian. Okey? Assalamualaikum. Selamat berpuasa. Dah buka puasa kan?
Rilis kan? Udah kenyang kan? Waalaikumsalam, selamat berpuasa ya. Ini orang mana ya teman-teman ya? Dari cara berbicaranya sepertinya orang Melayu, tapi saya tidak bisa menjamin ya. Apakah ini orang Melayu Malaysia ataukah orang Melayu Indonesia saja ya? Yang jelas yang dikomentari adalah si Dewa Panci. Intinya saya sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan, dan saya memang sangat berharap gitu si Dewa Panci itu dipenjara tidak dalam waktu yang singkat, karena ini agar memberikan apa ya, shock terapi gitu ya, pelajaran bagi masyarakat Indonesia agar tidak terbiasa, tidak menormalisasi cacian, makian, hinaan dan fitnahan gitu loh. Dan saya juga berharap kalau nanti sudah disidangkan dan ketahuan siapa tersangkanya, siapa yang salah dan siapa yang benar, saya berharap juga diungkap siapa aktor di belakangnya gitu ya. Jangan dibiarkan aja, karena kalau aktor di belakangnya selalu bebas dan lain sebagainya, selalu aman. Nah, ini nggak baik juga gitu ya. Iya, lanjut. Kita nggak perlu pegang, kita lihat dari namanya ahli itu bisa kita lihat, kemudian kita analisis tanpa harus kita pegang. Karena kan kelihatan. Pemeriksaan ijazah itu tidak mungkin hanya dilihat saja. Emang manusia bego. Omongan Roy ini memang ya itulah orang yang tidak bisa dipercaya dan tidak bisa dipegang omongannya, ya Roy yang bego ini. Itu pun masih ada aja banyak pendukung-pendukungnya yang bego-bego percaya dan bangga dengan Roy Suryo yang bego. Dia yang ngomong begini, terus dia juga yang membantah omongannya. Terus itu pun pendukungnya banyak yang percaya, pendukung-pendukungnya yang bego-bego. Jadi yang didukung sama yang mendukung, yang percaya sama omongan Roy, ya memang sama-sama bego. Yang didukung dan yang mendukung sama-sama bego. Iyalah, ya kan? Ya, itu adalah komentar dari Mas Ian Jibril ya, alias Mas Ian Borneo, Mas Ian yang berasal dari Kalimantan ya, mengomentari pernyataan mencela-mencela dari si Dewa Panci. Yang pertama mengatakan itulah hebatnya peneliti ya, bisa menyimpulkan tanpa harus melihat, tanpa harus memegang benda yang diteliti. Itu adalah sebuah pernyataan konyol yang menurut saya itu layak diblokir gitu loh, dicekal ya, dilarang tayang, dilarang muncul di media sosial ya. Karena apa? Ya itu bisa memberikan informasi yang keliru di khalayak, terutama di dunia pendidikan. Karena setahu saya ya, yang namanya objek penelitian ya, mulai dari populasi ya, kemudian sampel, ya itu harus dikuasai dan diteliti lah. Kok bisa ngomong bahwa peneliti itu nggak harus memegang? Aduh, tapi lain waktu ngomongnya berbeda lagi. Kok celak. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.